Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa may yudhlil wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kembali lagi di channel Mas Asikin Official. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang ini sangat penting untuk teman-teman sekalian yang ingin menuju kepada kesembuhan. Semoga, saya doakan semoga teman-teman yang sedang mengalami sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan yang hakiki, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita akan mulai. Apabila teman-teman sakit, itu pasti ingin sembuh ya, pasti ya. Ya, seperti itu. Padahal di dalam sakit itu sebenarnya banyak sekali hikmah dan tujuannya teman-teman. Ya. Tapi saya tidak akan menceritakan hikmah dan tujuan sakit di sini, karena saya akan menyampaikan materi ini secara bertahap ya teman-teman. Kali ini materi yang pertama yaitu pendakian menuju kesembuhan seorang muslim ya. Seorang muslim ketika sakit itu ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mengalami sakit. Sebagaimana untuk menuju kesembuhan itu adalah seperti kita sedang mendaki sebuah bukit ataupun gunung. Tentunya ketika mendaki, di awal-awal kita mendaki itu langkah kita mudah ya teman-teman ya, karena masih di bawah. Semakin kita naik ke atas, semakin kita mendaki, tentu langkahnya akan semakin berat ya teman-teman. Maka dari itu Allah menguji kesabaran kita di dalam mendaki menuju kesembuhan tersebut ya teman-teman. Ya, seperti itu. Seperti kita sedang mendaki sebuah bukit ataupun gunung, tentu semakin tinggi kita mendaki, semakin berat pula langkah kita. Maka dari itu, sebelum kita mendaki, hendaknya kita melepaskan dulu semua beban-beban yang akan kita bawa ya, seperti kita membawa bekal yang secukupnya saja, jangan terlalu berat. Apa artinya teman-teman? Jika kita sakit, kita ingin menuju kepada kesembuhan, kita harus melepaskan semua beban-beban di dalam jiwa kita ya, di dalam hati kita. Semua beban-beban seperti sifat kita, sifat kesombongan kita, semua iri hati kita terhadap tetangga ataupun saudara ya. Terus juga kita harus membersihkan hati kita dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Terus bisa juga dengan cara sedekah ataupun juga dengan cara-cara berbuat kebaikan ya. Itu tujuannya untuk apa? Itu untuk meringankan beban di jiwa kita. Betul kan teman-teman? Ya, kira-kira seperti itu. Dan kita tidak boleh heran, semakin langkah kita menuju kesembuhan itu pasti akan semakin berat. Di tengah-tengah bukit misalnya, kita akan merasa
napas kita tersengal-sengal dan kehausan. Maka dari itu, begitu juga di dalam kita menuju kesembuhan, kita juga akan merasakan beratnya yang kita lakukan. Misalnya kita berobat dengan cara ruqyah, dengan kita harus melakukan amalan kebaikan yang itu tentu berat sekali ya teman-teman, seperti sholat yang wajib kita lakukan, ya kan? Yang pokoknya ibadah-ibadah yang wajib dulu kita lakukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Bahkan banyak dari saudara-saudara kita yang melakukan langkah yang ekstrim, seperti melakukan umroh ke tanah suci. Ya, itu kalau menurut saya itu ekstrim. Karena apa? Karena memerlukan mental dan biaya yang sangat banyak, tidak sedikit ya teman-teman. Seperti itu. Tapi itu apa? Itu tujuannya untuk kesembuhan, insya Allah. Jika kita pergi ke sana, ke tanah suci, maka di sanalah tempat kita berdoa, insya Allah doa kita akan mustajab. Seperti itu teman-teman. Terus dikala kita melakukan proses ruqyah juga kita harus rajin melakukan ibadah-ibadah yang wajib, terus melakukan ibadah yang sunnah, terus juga melakukan amalan-amalan yang lainnya, bahkan juga bersedekah ya, terus melakukan ya, mengajak teman ataupun tetangga untuk makan bersama, seperti itu juga salah satu contoh untuk wasilah kita untuk menuju kesembuhan. Sebagaimana di dalam hadis bahwa sedekah itu adalah tolak bala, ya, itu mampu menolak bala, seperti itu ya teman-teman. Terus juga selama kita menginginkan kesembuhan, kita juga harus rajin melakukan ruqyah mandiri ya teman-teman, di rumah, dimanapun kita berada. Seperti yang diajarkan Rasulullah ketika beliau hendak pergi tidur di malam hari, beliau melakukan ruqyah mandiri, yaitu membaca ayat kursi 1 kali, ditiupkan ke kedua telapak tangan, terus Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Tentu itu hal yang sangat berat bagi teman-teman yang sedang mengalami sakit ya teman-teman, seperti itu. Karena itulah kesembuhan itu seperti kita melakukan pendakian bukit ya teman-teman ya. Oke, kira-kira itu dulu materi dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa memahami dengan yang saya sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.